perlindungan sosial, semua program-program bantuan ke bagian golongan rakyat yang masih perlu bantuan. Saya ingin membantu. Di mana ada bottleneck, di mana ada kesulitan, segera kita atasi. 6 bansos siap dikucurkan di tahun 2025 dan telah dimatangkan salah satu jadwal penyaluran bansos mulai tanggal 2 Januari 2025. Ada bansos yang baru, ada pula bansos yang telah ada sebelumnya, dilanjutkan dan disalurkan mulai triwulan pertama tahun 2025. Nah teman-teman, selain informasi 6 bansos, pemerintah merilis sumber data baru penerima bansos yang diwacanakan akan mulai digunakan tahun 2025. Sebagaimana kita ketahui bersama, bantuan sosial dari Kementerian Sosial seperti PKH dan BPNT menggunakan data DTKS di tahun 2024. Apakah di tahun 2025 data DTKS digantikan dengan sumber data baru untuk para penerima bansos? Nah, kira-kira bagaimanakah nasib penerima PKH dan BPNT yang selama ini menggunakan data DTKS jika saja digantikan dengan data yang baru? Nah, oleh karena itu, simak informasi lengkapnya. Saya akan segera kembali setelah tayangan singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman, tak terasa saat ini akan segera berganti tahun. Bagi penerima bansos, ada harapan besar penerimanya semakin diperluas dan tepat sasaran dengan adanya penggunaan sumber data yang digunakan di tahun 2025 nanti. Namun apakah data penerima lama berbeda dengan sumber data baru yang akan digunakan? Nah tentunya bagi para penerima bantuan sosial yang selama ini menerima bansos, ada rasa was-was apakah bakal menerima kembali seperti bantuan PKH dan BPNT dan bansos lainnya yang menggunakan rujukan data DTKS milik Kementerian Sosial. Presiden Prabowo Subianto meminta para menteri dan kepala lembaga untuk merampungkan pemadanan data tunggal sosial ekonomi pada Desember 2024. Data tunggal tersebut akan menjadi rujukan kebijakan dan program pemerintah. Presiden mengarahkan untuk dimantapkan lagi, sehingga nanti akan diterbitkan data tunggal sosial ekonomi. Kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul seusai bertemu dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta Selasa 26 November 2024. Jadi tahun depan kita sudah punya data yang tunggal, data yang valid, data yang akurat, data yang nanti bisa diantisipasi dinamikanya di lapangan karena setiap data kita tahu dinamis, setiap hari ada yang wafat, ada yang lahir, ya, ada yang naik kelas, ada yang turun kelas. Nah itu nanti akan dibicarakan bagaimana kita mengatur. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan selama ini data terkait kesejahteraan sosial masyarakat tersebar di sejumlah kementerian. Misalnya data tunggal kesejahteraan sosial yang ada di Kemensos, data registrasi sosial ekonomi Reksosek yang dimiliki Bappenas, serta data kemiskinan yang dimiliki oleh masing-masing kementerian dan lembaga. Setiap data kita tahu dinamis, setiap hari ada yang wafat, ada yang lahir, ada yang naik kelas, ada yang turun kelas. Nah itu nanti akan dibicarakan bagaimana kita mengantisipasi dinamikanya, ujar Saifullah. Data tunggal ini juga akan dipergunakan pemerintah dalam menyalurkan subsidi maupun bantuan sosial secara nasional dengan tepat sasaran. Nah, bagi teman-teman yang menerima bantuan PKH dan BPNT tentunya bertanya-tanya bagaimanakah nasib bansosnya jika saja menggunakan data baru DTSE? Nah, teman-teman perlu dicatat ya, hingga saat ini kepastian data yang digunakan untuk bantuan PKH dan juga BPNT belum ada info resminya. Dan jika pun digunakan data baru, tentunya tidak serta-merta penerima dari data DTKS hilang begitu saja, dikarenakan data DTSE itu merupakan gabungan dari sumber data dari berbagai kementerian dan lembaga, termasuk juga data DTKS, data PLN, data dari daerah, dan data Reksosek yang digabungkan, lalu disinkronisasi atau dipadankan agar tujuannya para penerima menjadi lebih valid dan tepat sasaran.
Jadi tidak perlu khawatir ya teman-teman, selagi memenuhi persyaratan kelayakan maka akan tetap menerima bantuan sosial sebagaimana komitmen Pak Prabowo akan menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, beberapa bantuan sosial akan disalurkan mulai di bulan Januari tahun 2025 dan ada yang dicairkan mulai 2 Januari 2024. Nah, bantuan apa sajakah yang ada di tahun 2025? Berikut daftarnya. Yang pertama, bantuan makan siang gizi gratis. Program makan bergizi gratis MBG yang merupakan janji kampanye Presiden Prabowo Subianto masih dalam tahap uji coba. Rencananya program ini mulai berjalan Januari 2025 dengan menyasar 3 juta anak. Nanti Januari 2025 kita mulai dengan melayani 3 jutaan anak, ujar Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, dikutip Detik Finance Senin 2 November 2024. Mengutip data Badan Gizi Nasional BGN, program makan gizi gratis telah memasuki masa uji coba yang dilaksanakan lebih di 80 titik di seluruh Indonesia. Jumlah ini akan terus bertambah sampai nantinya program ini resmi dijalankan pemerintah mulai 2 Januari 2025. Selanjutnya bansos kedua, bansos beras 10 kg. Bantuan beras 10 kg kembali dilanjutkan di tahun 2025. Dilansir dari Tempo.com, Jakarta, Presiden Prabowo Subianto secara resmi akan melanjutkan penyaluran bantuan sosial atau bansos berupa beras pada tahun 2025. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan atau Menko Pangan Zulkifli Hasan dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta Selatan pada Jumat 29 November 2024. Jadi bantuan pangan sudah diputuskan di rapat terbatas Ratas yang dipimpin Pak Presiden, tuturnya. Merujuk pada Ratas yang digelar Selasa lalu 26 November 2024, ia menerangkan bantuan pangan akan diadakan pada Januari dan Februari tahun depan dengan total 160.000 ton beras setiap bulannya. Bantuan tersebut akan dibagikan pada 16 juta penerima bantuan pangan PBP atau keluarga penerima manfaat. Bansos ketiga, bansos PBI. Bantuan penerima iuran jaminan kesehatan BPJS ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Bantuan PBIJK berupa pembayaran iuran jaminan kesehatan yang dibayarkan oleh pemerintah pusat kepada rumah sakit atau fasilitas kesehatan tempat penerima terdaftar. Besaran iuran PBIJK yang dibayarkan pemerintah pusat adalah Rp42.000 per orang per bulannya. PBIJK tidak dapat dicairkan dalam bentuk uang tunai atau barang. Bansos keempat, bantuan PKH. Nah, bantuan PKH ini ditujukan untuk keluarga miskin dan rentan yang memiliki anggota keluarga, ibu hamil dan atau menyusui, anak usia sekolah 5 hingga 21 tahun, dan atau anggota keluarga yang lanjut usia atau memiliki disabilitas berat dan permanen. Persyaratan untuk menjadi penerima PKH antara lain berstatus sebagai warga negara Indonesia, memiliki kartu keluarga sejahtera KKS, dan terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Selanjutnya bansos kelima, bantuan program sembako atau akrab disebut dengan BPNT. Bansos program sembako yang dulunya adalah BPNT merupakan inisiatif bantuan sosial yang dikelola oleh pemerintah Indonesia untuk membantu keluarga yang berada dalam kondisi miskin atau rentan miskin dalam memenuhi kebutuhan pangan mereka. Kriteria penerima bansos BPNT adalah warga negara Indonesia WNI yang memiliki identitas resmi seperti kartu keluarga dan kartu tanda penduduk KTP dan tercatat dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS maupun data tunggal DTSE atau data tunggal sosial ekonomi. Bansos keenam, KIP atau PIP, Program Indonesia Pintar. Program Indonesia Pintar PIP bertujuan untuk membantu biaya personal pendidikan peserta didik dalam rangka meningkatkan akses bagi anak usia 6 tahun sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan pendidikan sampai tamat pada satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal atau rintisan wajib belajar 12 tahun.
Nah teman-teman, itulah 6 jenis bansos yang disiapkan di tahun 2025, dicairkan mulai awal tahun 2025. Semoga informasinya bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.